Shalom, damai di hati, puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh karena kasih dan tuntunannya lah bagi kita semua sehingga di saat ini kita boleh berada di tempat ini untuk kita sama-sama melaksanakan acara kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Pendeta Dr. Tricia Awi Tombokan dan selamat datang bagi kita semua. Dan baiklah, sebelum acara ini dilanjutkan, kita akan buka dengan doa, dan doa nanti akan dituntun oleh Ibu Penatua Kolom 20, diundang dengan kasih. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam surga atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada saat ini di tempat ini untuk boleh mengikuti program Kusapa. Kami mohon kepadamu Bapa di surga, sertai kami, berkati kami, baik kami sebagai pemateri, Pendeta Dr. Tricia Awi Tombokan, bahkan pun kami sekalian. Biarlah Engkau beri hikmat bagi kami, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun dan memampukan kami semua, sehingga program ini boleh berjalan dengan baik, mulai dari awal hingga pada akhirnya. Kepadamu kami serahkan akan program di saat ini, hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, untuk bagian Alkitab yang menjadi pembahasan nantinya di dalam program Kusapa ini adalah Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 11 sampai 18. Dan tema yang dipilih adalah Aku telah melihat Tuhan. Kita akan mendengarkan pemaparan serta pembahasan dalam tiga bagian, yaitu alasan pemilihan tema, pembahasan teks, maupun implikasi daripada firman. Dan untuk pembahasan materi ini mengenai bagian Alkitab ini, kita akan serahkan kepada Pendeta Dr. Tricia Tombokan. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai 18. Lembaga Alkitab berjudul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku,
sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam kunjungan sharing dan penggembalaan Jemaat Gemim Betania Teling Tenggulu. Kita masih dalam suasana Paskah, karena itu salam kebangkitan. Yesus telah bangkit, karena itu kita dalam sukacita iman merayakan kemenangan Kristus bagi kita. Tema yang akan kita bahas adalah aku telah melihat Tuhan. Tema ini diambil dari bagian bacaan Alkitab, secara khusus dalam Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-18. Itu merupakan perkataan Maria Magdalena kepada murid-murid Tuhan. Mari kita menyimak apa yang dimaksudkan dengan tema ini. Yang pertama, bahwa tema ini mengandung satu pesan teologis berkaitan dengan kebangkitan Yesus, yang menunjuk bahwa benar Yesus telah bangkit. Ini fakta yang tak terbantahkan, karena didukung oleh bukti, didukung oleh data. Yang berikutnya, aku telah melihat Tuhan juga merupakan suatu kesaksian iman dari seorang perempuan yang bernama Maria, yang dianggap di masyarakat waktu itu perempuan adalah masyarakat yang tidak dianggap atau masyarakat kelas 2. Ini merupakan suatu kesaksian iman bahwa dia melihat dengan matanya, dia merasakan, dia mengalami secara langsung bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Yang berikutnya, bahwa tema ini juga mengandung suatu, kita boleh katakan suatu pengharapan iman, bahwa kebangkitan Kristus menghidupkan kembali iman dan harapan para murid yang sudah terpuruk, yang sudah mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Dan dengan tema ini merupakan titik balik yang mengubah sejarah dunia, karena itu berisikan kemenangan Kristus terhadap kuasa dosa dan kematian. Dan di satu pihak, tema ini juga memberikan kita penguatan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Yesus. Ia mengangkat, ia kembali dalam kemuliaannya. Itu yang saya lihat dari apa yang mau disampaikan dengan tema kita. Karena itu aku telah melihat Tuhan, dalam bahasa Yunani dikatakan heurakaton kyrion, I have seen the Lord. Ini menunjuk pada waktu imperfect atau tindakan yang tengah berlangsung pada masa lampau, yang berarti bahwa dia melihat baik secara fisik, tetapi dia melihat dengan pikirannya, tetapi juga mengetahui dan merasakan. Itu heurakaton kyrion. Aku telah melihat Tuhan. Kita lanjut lagi. Kalau demikian, kalau kita akan memahami pasal 20 ini, kita melihat sedikit latar belakang tentang kitab Yohanes. Penulisnya adalah
murid Yesus, Yohanes, dan ditulis di sekitar tahun 80 sampai 95 Masehi. Ada satu jarak yang cukup jauh antara Yesus historis dan konteks penulisan naskah ini. Tempat penulisannya adalah di Asia Kecil, tepatnya di Efesus. Dan tujuan penulisan itu yang juga disampaikan dalam pasal 20 ayat 31, supaya kamu percaya. Jadi pembaca, baik pembaca dalam konteks alamat surat ini ditulis, tetapi juga dalam konteks kita sekarang, supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes sering menggunakan kata so untuk hidup, yang menunjukkan pada kehidupan yang sejati atau hidup yang kekal. Konteks di mana pembaca pertama ini adalah satu persekutuan jemaat Kristen yang mengalami berbagai persoalan, termasuk di dalamnya berkaitan dengan keyakinan iman tentang siapa Yesus. Karena itu mereka harus memberi jawab ketika ada ajaran-ajaran sesat yang muncul, juga berkaitan dengan gnostik yang meragukan keilahian Yesus. Karena itu yang menarik kita melihat bahwa cara penyajian penulisan kitab Yohanes ini berbeda dengan Injil Sinoptik. Injil Sinoptik adalah Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes tidak digolongkan Injil Sinoptik. Dan penulisannya dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Karena narasi ceritanya adalah ditujukan kepada orang Kristen yang berlatar belakang atau berkebudayaan Yunani, yang bicarakan tentang peristiwa dan makna dari penuturannya tentang Yesus Kristus adalah Anak Allah. Selanjutnya, mari kita masuk untuk melihat secara detail, kita memahami dengan jelas, atau yang bisa dikatakan eksposisi, tetapi termasuk menggali lebih jauh, yang disebut eksplorasi teks ini. Kita melihat bahwa perikop pasal 20 ayat 11 sampai 18 ini konteksnya ada sekitar kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam Injil-Injil atau keempat Injil selalu mencantumkan bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu terjadi pada hari pertama minggu itu. Hari pertama itu hari Minggu. Hari Minggu itu disebut Domingus, hari Tuhan. Batu telah diambil dari kubur itu. Itu kata penginjil Yohanes. Kalau dalam penginjil yang lain dikatakan telah terguling. Jadi karena Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitan Yesus mampu membuka batu penutup kubur yang beratnya kira-kira 1 sampai 1.500 kilogram. Batu yang sangat besar itu, yang dikatakan juga dimeteraikan, telah terbuka oleh karena kuasa kebangkitan Yesus. Bukan karena batu itu terbuka maka Yesus bangkit, tetapi karena Yesus bangkit maka batu penutup kubur itu terbuka. Di zaman itu batu penutup kubur ada dua macam, yang cakram atau juga ada yang kubus. Yang berikutnya kita melihat siapa Maria Magdalena.
Injil Yohanes menceritakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus pertama-tama dilihat atau sebagai saksi mata yang pertama sekaligus pewarta kebangkitan yang pertama adalah perempuan. Saya katakan tadi, perempuan diberikan kepercayaan yang luar biasa, yang dianggap masyarakat kelas 2, yang tidak diperhitungkan dalam budaya patriarki. Ternyata Tuhan mampu membalikan nilai-nilai yang ada pada zaman itu, membuat Maria Magdalena dipakai Tuhan sebagai saksi dan pewarta pertama kebangkitan Yesus. Maria Magdalena itu asalnya dari Magdala, seorang perempuan Yahudi yang melayani Yesus dengan harta kekayaannya, dan dia juga menjadi saksi mata terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus, termasuk dalam penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Magdala adalah satu kota nelayan yang kecil yang terletak di Galilea. Yang berikutnya, ketika dua murid itu kembali ke rumah, ini bacaan ini tidak terlepas dari bacaan sebelum. Dalam ayat 10 kita melihat, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Siapa kedua murid itu? Yang pertama adalah Petrus, dan kedua adalah murid yang lain. Mereka telah pulang ke rumah, dan tinggal di situ adalah Maria Magdalena. Kalau dalam kitab Injil yang lain diceritakan ada 3 orang perempuan, tetapi Yohanes hanya melihat 1 orang perempuan. Jadi saudara-saudara, kendati cara penulisan itu berbeda-beda, tetapi esensi penulisan dari kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua ada cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ketika kedua murid itu telah pulang, maka Maria Magdalena itu berdiri dan menangis. Di satu pihak kita melihat bahwa sosok seorang perempuan berduka, dia terpengaruh oleh perasaan. Kata menangis dalam bahasa Yunani adalah klaio, sambil menangis atau sementara menangis, dia menjenguk ke dalam kubur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menangis adalah satu respon fisik atau satu gejolak emosi ketika seseorang sedih atau tertekan, ketika dia membutuhkan pendampingan, pertolongan, dia membutuhkan ditenangkan dan juga ditemani. Tetapi juga menangis itu dikatakan satu mekanisme untuk melepaskan tekanan emosi. Tetapi juga ada orang yang ketika bergembira dia mencucurkan air mata. Ada 3 macam air mata. Ada yang mengatakan air mata basal itu terjadi ketika air mata itu menghilangkan, membuat mata kita menjadi jernih. Air mata refleks itu ketika ada debu atau ada benda yang masuk ke mata kita, maka secara refleks kita mengeluarkan air mata. Tetapi juga ada air mata emosional, itu yang saya katakan tadi, gejolak emosi, perasaan berduka cita, ada tekanan. Saudara-saudara yang berikutnya, Maria Magdalena yang sendiri, ketika 2 murid itu sudah pergi kembali ke rumah, dia berjumpa dengan keajaiban. Dia melihat 2 orang malaikat berpakaian putih.
Malaikat yang berpakaian putih itu adalah gambaran makhluk surgawi. Karena itu bahasa Yunani yang dipakai di situ adalah angelos, utusan Tuhan. Jadi sosok malaikat Tuhan adalah utusan Tuhan, makhluk supranatural. Ia membawa pesan dari Allah dan melaksanakan kehendaknya. Kalau Lukas dan Yohanes melihat bahwa itu dua orang malaikat, tetapi kalau Matius dan Markus hanya menyebut seorang. Saya katakan tadi, kita tidak mempersoalkan 1 atau 3, 2 dan 1. Tetapi yang kita persoalkan di sini, yang paling penting yang harus ditekankan adalah esensi berita kebangkitan itu sendiri. Perkataan malaikat ini kepada Maria Magdalena, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ibu adalah sapaan hormat, tetapi juga mengapa engkau menangis suatu tanda kepedulian. Bahwa walaupun Maria Magdalena itu sementara mencucurkan air mata, dia tidak dibiarkan sendiri. Ada pendampingan ilahi. Dan ini juga memberikan penguatan bagi kita bahwa kita pun tidak dibiarkan sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita berduka. Di saat yang paling pedih pun, di saat yang menyedihkan kita, Ia mendampingi kita. Apa yang membuat Maria Magdalena itu bersedih, menangis? Ia mengatakan, "Tuhanku telah diambil orang." Arti dari kalimat itu mengatakan bahwa di satu pihak Maria Magdalena tidak mengerti pengajaran Yesus yang berkaitan bahwa dia akan bangkit kembali, tetapi juga tidak memahami ajaran mengenai kebangkitan Yesus. Yang berikutnya, ketika Maria Magdalena itu menoleh atau berpaling, Maria tidak tahu bahwa itu Yesus. Artinya bahwa Yesus pun ada di sekitar kubur itu. Kata tidak tahu itu juga menggambarkan dia tidak mampu melihat dengan jelas. Atau seperti dua orang murid dalam satu perjalanan ke Emmaus, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mereka tidak dapat mengenal dia. Apa karena saya katakan tadi, karena air mata yang mempengaruhi Maria tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi juga lebih khusus adalah karena dia tidak mampu mengenal Yesus dalam kuasa kebangkitan. Ketika Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena, maka apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan juga Yesus katakan kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Woman, why are you weeping?" Mengapa engkau menangis? Jadi ada dua kali dalam perikop ini dikatakan oleh malaikat, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan Yesus pun mengatakan yang sama. Saya katakan tadi bahwa itu suatu bentuk tanda hormat dan kepedulian. Selanjutnya Yesus berkata kepadanya, "Siapakah yang engkau cari?" Artinya bahwa sebenarnya pertanyaan Yesus membuat Maria untuk fokus. Tetapi ketidakmampuan mengenal dia yang bangkit itu yang menghalangi mata Maria. Ia menyangka bahwa Yesus adalah penunggu atau penjaga taman, seorang yang mengambil mayat Yesus. Dan ini juga menyatakan bahwa ketika seseorang tidak mampu melihat dari pemahaman imannya, maka bisa saja dia gagal fokus. Karena itu Yesus berkenan
berjumpa dengan Maria, memperjumpakan diri dengan Maria. Selanjutnya saudara-saudara, Yesus memanggil Maria. Satu bentuk sapaan, memanggil nama. Itu menyatakan ada kedekatan relasi secara personal. Kalau misalnya seperti saya memiliki 2 nama. Toh? Kalau orang memanggil Pendeta Trace misalnya, saya tahu itu berarti jemaat atau teman-teman sekolah. Tetapi kalau memanggil nama kecil saya, Eni, itu berarti keluarga saya atau orang-orang yang terdekat dengan saya. Jadi sapaan Yesus memanggil Maria adalah menunjukkan satu kedekatan, ada relasi yang dibangun di situ. Memanggil nama itu juga menunjukkan bahwa Yesus mengetahui, mengenal persis siapa Maria. Dan ketika Yesus memanggil Maria, dikatakan Maria itu berpaling. Yang saya katakan dari gagal fokus, akhirnya berkata Rabuni, yang berarti guru. Artinya Maria mulai memusatkan diri. Ternyata yang menyapanya adalah sosok gurunya. Dan ini merupakan satu perubahan keyakinan. Dan perubahan keyakinan ini adalah karena perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan saya mau melihat itu dari segi perkembangan iman. Dari yang tidak tahu menjadi percaya. Perkembangan iman ini mulai dari perkembangan pemikiran. Pemahaman iman ini mulai dari tidak tahu, kemudian tidak tahu yang saya katakan tadi, Maria menganggap bahwa mayat Yesus diambil. Dan yang kedua adalah salah duga ketika Maria menganggap Yesus adalah penjaga taman. Dan yang ketiga, ketika Yesus sendiri memperkenalkan atau memperjumpakan dengan dirinya, maka Maria menjadi percaya. Karena itu boleh kita katakan hal menjadi percaya bukan karena usaha manusia, tetapi hal menjadi percaya adalah karena Allah, karya Allah dalam Roh Kudus. Yang berikutnya, perjumpaan Maria dengan Yesus, maka itu membangun lagi suatu relasi yang indah, yang akrab. Sehingga dikatakan, Yesus mengatakan kepada Maria, jangan engkau memegang aku. Jadi rupanya ada kecenderungan Maria untuk memegang, menahan Yesus. Tetapi Yesus mau mengingatkan Maria bahwa aku belum pergi kepada Bapa. Kata belum pergi artinya dalam perjalanan, namun belum sampai pada tujuannya. Karena itu kata pergi di sini lebih terarah kepada kata naik. Yesus naik ke sorga, dia belum naik ke sorga. Tetapi kata naik di sini atau kata pergi yang disebut anabaino ini berbeda dengan perintah pengutusan. Ketika Yesus mengatakan kepada Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku. Jadi kalau yang tadi dikatakan aku belum pergi menggunakan kata anabaino yang lebih cenderung ke arah naik, yang mengingatkan kita tentang Yesus yang naik ke sorga. Tetapi panggilan pengutusan untuk pergi dikatakan poreyomai,
pergilah kepada saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang dimaksudkan adalah murid-murid Yesus. Pergi adalah suatu tindakan aktif, tidak berhenti di tempat, tetapi bergerak keluar. Pergi juga adalah menggambarkan melaksanakan misi, pengutusan Allah untuk menjalankan misi Kristus di tengah-tengah dunia. Karena itu pergi dikaitkan dengan katakanlah, pergi dikaitkan dengan pewarta, pergi dikaitkan dengan menyampaikan perintah Tuhan. Yang berikutnya ada juga kata pergi yang mau disampaikan Yesus dalam bacaan ini adalah pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan alam. Artinya bahwa Yesus akan pergi kepada Bapa yang juga adalah Bapamu, yang juga dikatakan Allahku alam. Apa maksudnya? Ada kesatuan Kristus dengan umatnya yang membuat kita meyakini seperti tulisan Yohanes bahwa Yesus akan pergi kepada Bapa dan Allah dari kita. Allah yang sama, Allah yang disembah. Karena itu juga ini mengingatkan kita bahwa menjadi pewarta kebangkitan Yesus juga dikatakan pergi adalah mulai dari persekutuan dan keluar kepada banyak orang. Yang berikutnya, saudara-saudara, dalam ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Ini ayat 18. Saya katakan tadi, melihat tidak hanya melihat secara mata fisik, tetapi melihat dalam pengertian melihat dari iman, melihat juga dalam pengertian memahami. Karena itu ada ungkapan yang sering kita sampaikan, suatu pengakuan iman bahwa orang Kristen walk by faith, not by sight. Kita berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan fisik kita. Karena itu aku telah melihat Tuhan adalah satu perwujudan dari penugasan yang disampaikan Yesus kepada Maria. Pergi dan berkata. Itulah sosok pribadi, sosok orang percaya, maupun secara personal dan kolektif menjadi pewarta kebangkitan. Sekarang kita masuk pada pesan teologis dan implikasi. Perjumpaan Maria dengan Yesus mengingatkan kita bahwa penting satu perjumpaan yang membangun relasi pribadi dengan Yesus. Karena itu kepada kita diingatkan, buka hati untuk Tuhan. Biarlah kita memohon kepadanya agar dia membuka mata hati kita, membuka mata iman kita, sehingga betul-betul kita dapat memahami dia dengan jelas. Karena itu hidup kekristenan kita harus terus-menerus berkembang, termasuk perkembangan iman kita, dari yang tidak tahu menjadi percaya. Tetapi jangan sampai orang yang so tahu, kita yang sudah memahami kembali menjadi tidak percaya karena tantangan dan persoalan di sekitar kita. Jadi kita melihat bahwa ada satu tingkatan dari keberadaan iman Maria, dari pemahamannya bahwa mayat Yesus dicuri orang atau mayat Yesus diambil, kemudian dia melihat Yesus sebagai penjaga taman, dan yang terakhir dia melihat Yesus
sebagai rabuni, gelar yang tertinggi bagi seorang guru dalam tradisi Yahudi. Yang berikutnya, pesan firman bagi kita adalah mari kita mendampingi mereka yang mengalami duka cita, yang mengalami tekanan hidup, yang mengalami tekanan emosional. Kita menjadi sosok pribadi yang ada di antara mereka yang mengalami berbagai persoalan. 2 kali dikatakan, ibu, mengapa engkau menangis? Termasuk ibu-ibu. Jadi saya berharap bahwa bapak-bapak akan memberikan pendampingan ketika ibu istri kita mencucurkan air mata. Jangan biarkan mereka berduka cita dan bersedih oleh sulitnya tantangan kehidupan masa kini. Yang berikutnya, menjadi pesan bagi kita adalah saling menyapa dan menguatkan. Kita perlu ada untuk yang lain. Mari kita membangun relasi spiritual dengan Tuhan dan membangun relasi dengan sesama kita. Yang terakhir, sebagai pesan teologis dalam bacaan ini, kepada kita juga diingatkan bahwa kita perlu membangun soliditas, persekutuan, keutuhan, keyakinan. Ketika Yesus menyampaikan bahwa dia pergi kepada Bapakku dan Allahmu, Allahku dan Allahmu, adalah gambaran bahwa kita memiliki keesan persekutuan dengan Kristus. Dan kesan dengan persekutuan dengan Kristus harus berdampak pada persekutuan kita dengan sesama, dalam satu kohesi, satu keserasian hubungan. Dan yang paling terakhir, apa pesan Paskah, pesan kebangkitan Kristus bagi kita? Jadi kalau penutur Injil Yohanes ini menyampaikan bahwa sosok perempuan menjadi pewarta kebangkitan, artinya mampu keluar dari belenggu atau stigma dari budaya pada waktu itu, maka kita juga seharusnya keluar dari berbagai apapun yang membelenggu kita untuk menjadi pewarta kebangkitan. Jadi pewarta kebangkitan adalah menyampaikan, mengekspresikannya, baik secara verbal melalui mulut kita, tetapi juga dalam tindakan kita. Yang berikutnya adalah kita juga diingatkan untuk mengisi ruang-ruang kosong dalam hidup ini dengan dinamika kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus juga menjadi kebangkitan kita dari keterpurukan. Kita menjadi orang percaya yang menang. Kita tidak lagi terpuruk. Kita tidak lagi dianggap masyarakat kelas 2 atau sosok orang yang termarginalkan. Dan kebangkitan Yesus Kristus adalah titik terang pemulihan kehidupan. Karena itu saya berharap bahwa sebagai orang percaya, jangan kita terkurung, apalagi terpuruk. Orang Kristen harus punya semangat untuk berjuang, karena kita punya Tuhan yang telah menang. Dan karena itu, mari kita ubah air mata kesedihan menjadi mata air yang menyejukkan dan menyegarkan. Mari kita ganti tangisan duka cita menjadi sorak-sorai kemenangan orang percaya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, demikian yang kita boleh pahami bersama dalam Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai 18
Saya berharap bahwa kita akan memperluas pemahaman ini dengan saling melengkapi satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom. Puji Tuhan, dalam kusapa ini orang boleh belajar mendalami apa maksud Tuhan untuk firman ini di tengah-tengah kehidupan jemaat, termasuk di kolom kita masing-masing. Oleh sebab itu, bacaan lalu bicara juga perempuan yang mau pergi meminyaki mayat Yesus, tapi ada keajaiban malaikat so gulingkan tuh batu dalam kecemasan dorang, dalam masalah dorang, siapa mau gulingkan tuh batu. Sekarang ini dalam bacaan ini juga itu seorang perempuan, Ibu Maria Magdalena. Mengapa Tuhan pakai perempuan? Sosok wanita kalau di psikologi begitu toh, dilambangkan dengan ini perasaan, ataukah juga karena nembole laki-laki, karena laki-laki pakai rasio dominan, tapi bukan laki-laki juga ada perasaan dong, ada, cuma dominannya katanya ini. Yang kedua, apakah wanita itu banyak mengeluarkan air mata dibanding laki-laki? Memang sedang sekali tadi bilang begini, bahwa air mata yang sedih, cemas dan ketakutan diganti dengan mata air yang menyejukkan. Proses pembalikan itu perlu pemahaman yang matang dari torang Pelsus. Karena di kolom, mungkin di kolom masing-masing, benar juga mungkin terlalu banyak air mata perempuan. Dan sekarang proses mau balikan itu supaya mata air menyejukkan. Nah, minta pendalaman. Terima kasih. Ya, terima kasih, suatu respon yang luar biasa. Sekaligus menyangkut misi kita dalam pekerja pelayanan di Jemaat Gemim Betania Telingtiku. Mengapa perempuan? Sebagai saksi mata, sebagai pewarta kebangkitan pertama, kenapa tidak yang laki-laki? Saudara-saudara, kita melihat bahwa sebenarnya dalam pasal sebelumnya telah dibuka ruang bahwa Petrus, saya katakan tadi, dan murid yang lain, murid yang dikasihi Yesus. Tetapi kedua keterwakilan pria ini, ketika melihat kubur Yesus kosong, mereka kembali ke rumah, kembali ke tempat di mana mereka tinggal. Tetapi yang tinggal di situ, yang bertahan di situ adalah sosok perempuan. Ini juga hendak mengingatkan kita bahwa sebenarnya kelemahan seorang perempuan itulah kekuatannya. Sebenarnya dikatakan air mata seorang perempuan itu adalah kekuatan dan kesabaran. Jadi ada pembalikan paradigma di sini. Kalau dalam Kejadian dikatakan yang membuat manusia jatuh di dalam dosa adalah Hawa, dia yang memberikan buah kepada Adam, maka pewarta kebangkitan yang melihat pertama
adalah perempuan dan menyampaikannya itu kepada laki-laki. Jadi ada suatu pembalikan nilai di sini yang hendak mengatakan sebenarnya kepada kita bahwa dalam konteks seperti ini Tuhan memakai orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat menjadi pewarta kemuliaannya. Sehingga pada akhirnya kita semua akan disadarkan kalau demikian tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu menyombongkan diri karena kita. Yohanes pun, penulis Injil Yohanes yang dikatakan murid yang dikasih Yesus pun, dia telah pulang. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan suatu kebanggaan, suatu dominasi, atau yang boleh kita katakan bahwa sosok pria yang lebih memandang ke depan dan kalau perempuan lebih melihat ke sekitarnya, yang juga menggambarkan pria itu lebih rasional dan perempuan itu lebih emosional. Tetapi Tuhan mau memakai secara lengkap, secara utuh. Karena itu apa yang tidak dianggap oleh dunia dapat dipakai oleh Allah secara luar biasa. Kemudian kalau perempuan, saya katakan tadi 2 kali dikatakan, ibu mengapa engkau menangis? Tidak untuk mengidentikan bahwa perempuan harus menangis terus. Menghadapi persoalan-persoalan dalam pelayanan mesti mengeluh, orang kok susah, dan mencucurkan air mata seolah-olah sebagai senjata sehingga kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tetapi tidak memanfaatkan air mata seperti itu. Kita seperti yang dikatakan wakil ketua harus mampu membalikkan air mata yang menunjukkan kelemahan menjadi kekuatan kita. Dari air mata kesedihan menjadi mata air yang menyegarkan, yang menghidupkan. Jadi perempuan memiliki peran yang luar biasa kalau perempuan dapat membuka ruang bagi dirinya, tidak terkurung pada stigma yang negatif. Mesti laki-laki yang biasa terdepan. Walaupun tanpa kita sadari biasanya juga termasuk dalam kusapa jarang sekali perempuan yang bertanya, meresponi sesuatu. Atau karena perempuan lebih mempercayakan ada kok bapak-bapak, dorang juga. Tetapi kepada kita ada kemitraan, kesetaraan. Jadi satu persekutuan yang saling melengkapi. Karena itu mari kita mengubah cara berpikir, cara memahami kita dalam lingkup pelayanan, dan kita percaya bahwa berita Paskah adalah mengangkat kita dari stigma negatif, dari keterpurukan, dari air mata kesedihan menjadi satu peristiwa kemenangan yang membuat kita menjadi orang percaya yang terus berjuang. Karena di hadapan Tuhan laki-laki dan perempuan sama di matanya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Memang ketika berbicara Maria, pasti Maria-Maria yang ada di depan ini tergeletik hatinya. Saya berpikir begini, atau apakah ini bercanda? Mengapa perempuan? Jadi kalau pembacaan pada minggu yang lalu perempuan lagi, dan itu dipakai karena perempuan ini istilah sekarang suka kepo, mau ingin cari tahu, toh. Nah, percaya, tapi ingin cari tahu lewat perbuatan. Pergi di kubur, mau ingin tahu, meminyaki rempah-rempah. Nah, dan apakah ketika pembacaan juga sekarang Magdalena menangis? Jadi itu dipakai Tuhan perempuan-perempuan ini karena justru lewat mereka pemberitaan itu cepat tersebar. Toh perempuan kan pendengar, dia ndak berpikir, langsung berjalan.
kita dah lihat, kan? Pi kasih tahu ke sana Pak Petrus, Pak murid-murid, langsung pi bajalang, nyala pas singgah-singgah, pergi terus. Ya, baru lagi datang Magdalena menangis. Padahal Petrus kan dan murid yang lain, oh Pelia, oh sudah, akal sehat bajalang, perempuan nak menangis. Habis itu mau pergi lagi bercerita. Jadi mungkin berpikirnya bahwa kalau berita ini dikasih tahu sama perempuan pasti akan cepat tersebar, kan? Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih saudara-saudara bahwa kita itu diciptakan secara utuh, toh? Karena itu mengasihi Tuhan adalah mengasihi dengan segenap jiwa, segenap akal budi. Jadi mengasihi secara totalitas. Jadi dari sisi sosok perempuan dia mampu lebih mendalam, memahami makna, lebih menghayati. Itu yang saya katakan tadi, kelebihan perempuan. Tetapi seringkali perempuan jarang menggunakan kelebihannya. Yang sering dia gunakan adalah kekurangan. Karena itu dalam kelebihan yang seperti ini, itu yang dikatakan berpikir dalam tindakan. Perempuan itu langsung segera bertindakannya adalah pikirannya. Tetapi laki-laki adalah berpikir dulu sebelum bertindak. Apa betul seperti itu? Perempuan berpikir dalam tindakan, laki-laki berpikir dulu baru bertindak. Jadi hal-hal ini yang ditimbang-timbang toh. Jadi jangan kita mengatakan bahwa salah kalau dia lebih mengutamakan perasaan. Salah dia kalau dia lebih menggunakan rasio atau akal budi. Bukankah mengasihi Tuhan adalah dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap yang ada pada kita. Jadi tidak dipilah-pilah sebenarnya, mau akal budi mau perasaan, tetapi sebenarnya itu adalah satu kesatuan. Tetapi yang sering membuat kita berpikir secara terpilah-pilah adalah ketika kita menyaksikan hal-hal yang sedemikian, hal-hal kenyataan di sekitar kita. Kadang-kadang perempuan, saya katakan tadi, mereka berpikir dalam tindakan, dan laki-laki berpikir dulu baru bertindak. Tetapi jika dikombin, digabungkan jadi satu, merupakan satu yang saya katakan satu kohesi, suatu soliditas yang betul-betul akan melahirkan suatu tindakan yang luar biasa. Kalau itu betul-betul kita menjadikan itu sebagai satu kekuatan. Karena itu istilah sepadan dalam kitab Kejadian bukan sepadan dalam berarti seragam, tetapi dua bentuk yang berbeda yang dipadankan, dan itu yang namanya sepadan. Seperti kemeja dan rok bisa, itu sepadan, dua potongan yang berbeda. Karena itu pria dan wanita akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa kalau mereka mampu melaksanakan perannya. Dan peran itu adalah melibatkan semua. Kita adalah mitra kerja Allah, bukan cuma laki-laki. Baik perempuan dan laki-laki akan dipakai Tuhan menjadi pewarta kebangkitan. Tetapi juga sekaligus mengingatkan, kalau demikian, kalau kita kurang di sini berarti kita harus dilengkapi dan disempurnakan oleh kelebihan yang lain. Jadi kekurangan kita akan dilengkapi oleh kelebihan laki-laki. Kekurangan laki-laki akan dilengkapi dengan kelebihan perempuan. Itu satu kohesi, satu keharmonisan kehidupan yang terbaik. Saya kira demikian dan terima kasih. Mungkin moderator juga buat tanya satu kali, Kang. Di sini Bu kita baca ada ungkapan Maria yang mengatakan bahwa Tuhanku hilang dicuri orang. Saya pernah membaca ada bagian penafsiran yang menulis di situ bahwa
manusia itu tidak bisa mencari Allah. Di situ dijelaskan bahwa manusia tidak bisa mencari Allah. Berarti sama dengan cerita saat ini ketika orang baca ini kisah, bahwa ternyata pertama Maria tidak mengenali Tuhan Yesus. Dia nanti mengenali ketika Tuhan memanggil namanya. Berarti ada sentuhan dari Allah sehingga dia mampu mengenal Yesus. Yang kedua, di ayatnya yang ke-17, Yesus berkata kepada Maria, jangan memegang aku. Jadi mungkin tadi telah dijelaskan masalah ini ada konteks dengan kenaikan nanti Yesus ke surga. Tetapi bagaimana dengan yang lainnya? Misalnya Thomas dan murid-murid lainnya yang memegang dia, yang ketika itu Tuhan melarang untuk memegang dorang. Kan pada waktu itu juga Tuhan Yesus belum naik ke surga. Terima kasih. Saya katakan tadi satu gambaran tentang perkembangan pemahaman iman kita. Perkembangan pemahaman iman kita lihat dari alurnya Maria. Yang pertama, dia pertama-tama memahami bahwa mayat Yesus diambil orang. Itu tingkatan dasar. Tidak tahu. Karena tidak tahu tidak percaya. Jadi mayat Yesus diambil orang. Artinya bahwa dalam tingkatan dasar ini seseorang perlu terus-menerus dibekali. Karena itu dikatakan bahwa pembinaan iman kita mulai dari kandungan, mulai dari anak-anak sejak usia dini. Supaya mereka tidak tahu, akhirnya mereka belajar. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah ketika Maria berjumpa dengan keajaiban dan melihat dua orang malaikat, maka dia mulai memahami bahwa ada kehidupan supranatural. Tetapi kehidupan supranatural ini masih dibelenggu dengan pemahaman konsep berpikir dia. Konsep berpikir dia adalah ketika melihat Yesus sebagai penjaga taman. Itu tingkatan kedua. Masih dipengaruhi dengan paradigma berpikirnya sendiri. Yang ketiga, dan ini yang dikatakan dari tidak tahu dan salah duga menjadi yang ketiga, mencari tahu. Karena apa? Karena Yesus memperkenalkan dirinya dengan menyapa Maria, Maria. Jadi panggilan keakraban, familiar, kedekatan ini yang membuka mata Maria. Ternyata yang ia salah duga adalah penjaga taman, dialah Rabuni, dialah guru. Karena itu saya katakan tingkatan menjadi percaya, walaupun mungkin saudara-saudara seorang pengkhotbah yang berkarisma, tidak akan terjadi tanpa kuasa Roh Kudus. Sosok orang menjadi percaya itu bukan perbuatan saya dan saudara-saudara. Perbuatan kita adalah melaksanakan misi, diutus menjadi pewarta kebangkitan. Tetapi yang membuat hati orang jadi percaya itu pekerjaan Allah. Kristuslah yang membuka belenggu pemikiran yang saya katakan tadi, dari tidak tahu, dari cara pandang yang hanya berpusat pada pemikiran lahiriah di sekitarnya, menjadi cara pandang yang spiritual, yang mampu memahami dengan iman. Yang berikutnya adalah tadi disampaikan bahwa Yesus melarang Maria, itu merupakan perintah untuk tidak memegang dia. Karena dia katakan, aku belum pergi kepada Allahku dan Allahmu. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Jadi kita seringkali membanding-bandingkan dari cara pandang. Kalau demikian, kenapa ketika Yesus berkata kepada Thomas yang disebut Didimus,
Thomas ini berkata, sebelum aku melihat, aku tidak percaya. Tetapi ketika Yesus saja menyampaikan, cucukkanlah jarimu kepada bekas paku di tanganku dan di lambungku, Thomas tidak mencucukkan jari kalau dikatakan dalam Injil Yohanes perikop selanjutnya. Tetapi yang dia sampaikan adalah ya Allahku. Itu ketika mari kita baca ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas kan tidak bersentuhan secara langsung. Jadi tubuh kebangkitan adalah tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak seperti kita katakan. Karena itu ketika murid-murid dalam satu makan malam, maka Yesus tiba-tiba muncul di situ. Tubuh kebangkitan tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan saya berharap bahwa jangan kita memaksakan logika, kita harus melihat bagaimana tubuh kebangkitan itu. Seperti kata Paulus, yang akan tumbuh bukan dari biji, toh? Biji atau benih yang akan busuk dan mati. Jadi bukan biji itu akan jadi biji, toh? Yang akan tumbuh adalah tunas tanaman. Itulah tubuh kebangkitan, tubuh spiritual. Karena itu dikatakan Yesus melarang Maria Magdalena memegangnya dalam pengertian yang seperti itu. Tetapi dalam seterusnya kita menyaksikan bahwa setelah kebangkitan Yesus Kristus, maka dia mencurahkan Roh Kudus yang mendampingi kita, memberikan penguatan untuk terus hadir dalam hidup orang percaya. Saya kira demikian, dan terima kasih untuk semua yang hadir dalam kusapa ini. Tuhan memberkati. Demikianlah pembahasan sekaligus tanya jawab dan saling memperlengkapi kita di dalam program Kusapa, dan biarlah lewat apa yang telah kita dengarkan tadi saling memperlengkapi kita semua untuk semakin membuat iman kita berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Dan untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada penuntun acara. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang telah memberkati akan kami semua sebagai pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan kolom 25. Terlebih khusus Tuhan, kami bersyukur Engkau yang telah memberkati akan acara Kusapa di saat ini, sehingga sudah boleh berakhir dengan penuh segala baik. Namun Bapa di sorga, kami bermohon, ketika kami semua telah bersama-sama belajar akan materi yang sudah kami bahas bersama, kami mohon Bapa, Engkau Tuhan mampukan kami semua, karena kami menyadari tanpa pertolongan Tuhan kami tak dapat mampu untuk melakukannya. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biar ada bersama dengan kami, agar kami mampu untuk melakukan akan tugas kerja pelayanan kami Tuhan. Terlebih apa yang sudah kami belajar bersama di saat ini, kami dapat mampu mengimplementasikan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk itu saat ini berdoalah kami bagi pembawa materi, Pendeta Dr. Trace Tombokan MTH selaku Ketua Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Tuhan, diberkatilah secara pribadi, bahkan pun diberkati di tengah-tengah kehidupan keluarga Awoy Tombokan. Berkati juga Tuhan lewat kekuatan kesehatan, bahkan pun Tuhan di tengah tugas kerja pelayanan yang ada, bahkan pun bersama dengan keluarga
anak-anak, orang tua, dan semua yang ada di sekitar dari keluarga Pendeta Aoi Tombokan. Terima kasih Bapa di sorga. Begitu juga dengan kami semua Bapa. Diberkati kami semua di tengah-tengah tugas kami masing-masing, di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati, biar kuat, sehat, terus akan menjadi bagian kami Tuhan. Agar kami Tuhan terus juga mampu untuk melakukan akan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam acara Kusapa di saat ini, kami juga telah memberikan persembahan. Diberkati dan dikuduskan akan persembahan kami, agar ini juga boleh terpakai di dalam tugas kerja pelayanan yang ada. Bapa di sorga, ketika selesai saat ini Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Engkau Tuhan yang telah menuntun kami boleh ada, itu juga yang menjadi harapan kami, biar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat sejahtera yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan akan kehidupan kami semua hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Ini kami Tuhan yang datang bersyukur, bermohon kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah acara Kusapa saat ini telah selesai. Untuk itu kami atas nama Rayon 4 menyampaikan banyak terima kasih kepada pembawa materi, Pendeta Dr. Teresa Tombokan MTA. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati ibu secara pribadi, bahkan pun memberkati di tengah-tengah kehidupan keluarga Aoi Tombokan, memberkati di tengah-tengah tugas kerja pelayanan selaku Ketua Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Sekali lagi banyak terima kasih Bu. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kita semua yang sudah hadir tentunya disampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua, lebih khusus untuk Rayon 4 yang telah bertugas di saat ini. Terima kasih dan selamat malam.